Diperlihatkan Xiaoyan sangat terkejut saat mengetahui pria parubaya tersebut adalah ketua dari klan Gu dan juga ayah dari Xun-Er. "Mengapa wajahmu seperti itu? Apakah Anda sangat terkejut?" tanya ayah Xun-Er. Xiaoyan yang mendengarnya hanya sedikit mengangguk dan tersenyum. "Saya dipanggil dengan Gu Yuan. Saya pernah bertemu dengan Anda ketika Anda lahir dulu, namun tak ada yang mengetahui identitas saya waktu itu," ucap Gu Yuan. Kemudian Xiaoyan berkata, "Bolehkah saya tahu urusan apa yang menyebabkan ketua klanku secara pribadi menemui saya?" tanya Xiaoyan. Lalu Gu Yuan menjawab, "Jujur saja, ini masalah tentang hubungan Anda dengan Sun-Er," ucap Gu Yuan. "Apakah kepala klan Gu tak ingin Sun-Er bersama dengan saya?" tanya Xiaoyan. "Ini bukanlah niat saya. Selama Sun-Er bersedia, saya sebagai ayahnya tidak bisa memaksanya. Selain itu, garis keturunan surgawi saat ini, bahkan aku ketua klan Gu, tidak dapat memaksanya. Dan kupikir kemampuanmu cukup lumayan meskipun tak bisa dibandingkan dengan para puncak terkuat dari generasi muda klan Gu," ucap Gu Yuan. Mendengar ini, Xiaoyan terlihat sedikit lega. Kemudian dia berkata, "Terima kasih banyak ketua klan Gu," ucap Xiaoyan. "Kamu seharusnya tak terlalu cepat untuk bahagia terlebih dahulu. Meskipun saya tak bisa menghentikan hubungan kalian berdua, namun beberapa penatua dari klan Gu sepertinya mereka masih memiliki beberapa dendam sehubungan dengan hubungan kalian berdua. Dan bagaimanapun Sun-Er memiliki garis keturunan yang tak biasa. Oleh karena itu, saya di masa depan harus mementingkan kepentingan klan terlebih dahulu daripada kepentingan pribadi," ucap Gu Yuan. Mendengar ini, Xiaoyan hanya terdiam dan mengangguk. Kemudian Gu Yuan berkata kembali, "Kamu pun pasti tahu posisi saya. Selain dari kepala klan Gu, saya juga ayah dari Sun-Er. Secara alami saya menyukai sesuatu yang anak saya sukai. Dan saya juga sedikit terkesan dengan kemampuan Anda. Meskipun garis keturunan dalam tubuh Anda telah terbuang sia-sia, Anda dapat bekerja keras mengandalkan diri sendiri untuk mencapai sesuatu yang tidak kalah dengan mereka yang memiliki garis keturunan. Ini adalah sesuatu yang sangat mengagumkan. Jujur saja, jika tahu akan hasil dari hari ini, saya tak akan mengirim Sun-Er untuk ke klan Xia waktu itu. Sekarang bukan hanya kehilangan batu giok dewa kuno, saya juga telah kehilangan hati putri saya. Ini perdagangan yang sangat merugikan. Dan satu hal lagi yang perlu Anda tahu, saya tak akan mengganggu hubungan kalian berdua. Namun ingat satu hal pesan saya," ucap Gu Yuan. Xiaoyan sedikit terkejut mendengar ini. Kemudian dia bertanya, "Apakah satu hal tersebut?" tanya Xiaoyan. "Anda jangan berhubungan intim terlebih dahulu dengan Sun-Er sebelum dia memasuki kelas doseng di masa depan," ucap Gu Yuan. Mendengar ini, wajah Xiaoyan sedikit memerah. Kemudian dia berkata, "Baiklah, lagian bukankah saya tak terlihat seperti orang yang mesum?" ucap Xiaoyan. "Ya, barangkali kamu tak bisa mengontrolnya. Anak muda sekarang kebanyakan jika dekat dengan pasangannya pasti tak terlepas dari satu hal ini. Makanya saya mengingatkan dan meminta Anda untuk berjanji pada saya," ucap Gu Yuan. "Baiklah, biar Anda tenang, saya akan berjanji," ucap Xiaoyan. Kemudian Gu Yuan berkata kembali, "Kamu tahu bukan pentingnya batu giok dewa kuno?" tanya Gu Yuan. Mendengar topik ini, Xiaoyan sedikit mengerutkan alisnya. Kemudian dia berkata, "Apa niat dari ketua klan Gu?" tanya Xiaoyan. "Seperti para tetua dari klan Gu, mereka semua ingin Anda menyerahkan batu giok dewa kuno kepada klan Gu. Namun saya yakin Anda tak akan mau memberikannya," ucap Gu Yuan. "Ada jejak spiritual ayah saya dalam batu giok tersebut. Saya perlu mengandalkan ini untuk memastikan dia masih hidup. Oleh karena itu, saya perlu menyimpan batu giok dewa kuno ini," ucap Xiaoyan. "Ya, baiklah, tidak apa-apa. Saya sudah menduga jawabanmu akan seperti ini," ucap Gu Yuan. "Maafkan saya, kepala klan Gu," ucap Xiaoyan.
Saya secara pribadi bisa memahaminya, namun para tetua yang lain takkan membiarkan Anda membawa benda penting tersebut dan bertemu dengan klan Hun. Namun untuk masalah ini kita lupakan saja dahulu. Kita akan membahas masalah ini di masa depan nanti. Dan makam surgawi akan terbuka di 2 hari ke depan. Kita akan membahas batu giok dewa kuno setelah Anda keluar dari makam surgawi tersebut, ucap Guyuan. Kemudian Guyuan menghilang dari sana dan di waktu yang bersamaan Sun-er datang dan segera menghampiri Xiaoyan. Xiaoyan gege, apakah Anda baik-baik saja? Tanya Sun-er. Ya, aku baik-baik saja, terima kasih, ucap Xiaoyan. Oh iya, apa yang Anda berdua bicarakan? Tanya Sun-er. Setelah aku kembali dari makam surgawi ini, Guyuan akan membicarakan tentang batu giok dewa kuno dengan saya nanti, ucap Xiaoyan. Ah, begitukah? Baiklah, karena Xiaoyan gege sudah mendapatkan salah satu tempat untuk memasuki makam surgawi. Sebaiknya untuk sekarang kita kembali dahulu, ucap Sun-er. 2 hari telah berlalu, makam surgawi akan dibuka jauh dari pegunungan Gu. Tempat itu adalah tempat tanah terlarang dari klan Gu. Tak ada yang diizinkan masuk secara normal, itu hanya akan dibuka ketika makam surgawi tersebut dibuka. Terlihat Sun-er menjelaskan sesuatu pada kelompok Xiaoyan yang akan memasuki makam surgawi tersebut. Ada beberapa bahaya di sana. Dikabarkan banyak ahli di zaman kuno yang terkubur di dalamnya. Meskipun jiwa mereka telah menghilang, namun energi ketika mereka masih hidup telah berubah menjadi segumpalan energi berupa teknik Do yang akan sulit berhadapan dengan mereka jika Anda bertemu dengannya. Oleh karena itu, jika kita bertemu dengan mereka yang memiliki kekuatan yang sangat kuat, sebaiknya kalian menghindar, ucap Sun-er. Ah, makhluk hidup yang berubah dari kematian ya? Tanya Xiaoyan. Ya, bisa disebut seperti itu. Makam surgawi juga dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, badan energi di tingkatan Dojun bintang 3. Yang kedua, badan energi di tingkatan Dozun bintang 8. Dan yang ketiga adalah badan energi yang berada di tingkatan Doseng, ucap Sun-er. Apa untuk menuju makam surgawi leluhur saya mempunyai 3 tingkatan? Tanya Xiaoyan. Ya, dikabarkan seperti itu, namun tingkatan ketiga masih sangat misterius yang berada di kedalaman yang sangat dalam. Jarang orang yang bisa memasukinya, bahkan dari klan Gu kami tak bisa memasukinya, ucap Sun-er. Ah, ini cukup merepotkan, namun kita pikirkan setelah kita masuk saja, ucap Xiaoyan. Ketika pintu makam tersebut akan dibuka, tiba-tiba datang 3 sosok dari klan Hun. Xiaoyan sangat kaget dengan semua aura yang mengerikan yang mereka pancarkan. Xiaoyan gege, hati-hati, mereka adalah dari klan Hun. Salah satunya adalah Hunya. Dia merupakan salah satu jenius dari klan Hun. Dia bernama Hunya. Dia juga sepertinya akan memasuki makam. Jika nanti di dalam Anda bertemu dengannya, Anda harus hati-hati, ucap Sun-er. Ya, aku sudah bertemu dengannya sebelumnya, ucap Xiaoyan. Di sisi lain, terlihat juga ada beberapa klan yang memasuki makam tersebut, diantaranya klan Ling, klan Yao, klan Lei, dan klan Yan. Dan di sisi barat terlihat pula ada klan Si. Ini semua orang yang akan memasuki makam surgawi, selain dari klan Gu, dan klan lain hanya memiliki 2 tempat masing-masing, ucap Sun-er. Di sela-sela obrolan tersebut, akhirnya makam surgawi pun dibuka. Semua orang segera memasuki area tersebut. Jadi ini yang dinamakan makam surgawi ya, gumam Xiaoyan. Semua orang harus menyadari aturan tentang memasuki makam surgawi dan semua yang ada di sini hanya memiliki 2 tempat masing-masing. Dan tak mungkin ada orang yang berlebih yang bisa masuk, ucap Elder Tongsuan yang terlihat menjelaskan. Xiaoyan gege, kita harus masuk secara bersamaan karena kalau kita masuk sendiri-sendiri, kita akan dipisahkan secara acak nantinya, ucap Sun-er. Mendengar ini, kemudian Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Baiklah, ucap Xiaoyan.
Kemudian Elder Tongsuan menjelaskan kembali, kalian hanya bisa berada di makam surgawi selama 3 tahun. Setelah waktu habis, makam surgawi ini akan secara paksa melemparkan kalian keluar, ucap Tongsuan. 3 tahun waktu di dalam, berarti hanya setengah tahun di luar ya, gumam Xiaoyan. Xiaoyan dan yang lain segera masuk dan merasakan aura yang lebih melimpah dibandingkan dengan alamku sebelumnya. Xiaoyan gege, tahapan apa yang Anda ingin raih sekarang? Tanya Sun Er. Jika memungkinkan, saya ingin mencapai tahapan ketiga, namun sekarang masihlah dini, masih ada waktu 3 tahun di sini untuk saya mempersiapkannya, ucap Xiaoyan. Baiklah, mari kita segera bergerak dulu ke tahapan kedua. Di tempat ini sangatlah luas, tak akan mudah untuk mencapai tahapan kedua, ucap Sun Er. Apakah harus secepat ini? Ucap Xiaoyan. Sun Er hanya tersenyum, kemudian pandangannya teralih pada kabut yang mendekati Xiaoyan dan segera tangan halusnya mengepal dan menghalaunya. Bukankah itu tubuh energi? Ucap Xiaoyan saat melihatnya. Ya, mereka mengandalkan kabut energi untuk menyembunyikan diri. Mereka diam-diam menyerang dan ini inti dari energi yang menyimpan sebuah energi murni yang telah saya sebutkan tadi, ucap Sun Er. Lalu Sun Er menjelaskan kembali dan energi tersebut dibagi menjadi 9 tingkatan yang tadi Xiaoyan gege lihat barulah tahapan kedua dari energi murni tersebut, ucap Sun Er. Tempat yang sangat misterius. Tak heran klan Gu, klan Hun, dan semua paksi-paksi besar menyimpan rasa hormat kepada tempat ini. Rupanya tempat ini menyimpan harta karun yang sangat misterius, ucap Xiaoyan. Mari kita bergerak sekarang, Xiaoyan gege. Dalam waktu 3 tahun ini kita harus mendapatkan banyak energi murni di sini, ucap Sun Er. Kemudian Xiaoyan dan Sun Er segera berburu energi murni di sekitaran mereka sambil menuju ke tahap kedua di makam surgawi tersebut. Seberapa lama lagi kita akan sampai ke tahap kedua? Tanya Xiaoyan. Sekitar sebulan atau lebih. Dari ketiga tingkatan yang ada di makam surgawi ini, tingkat pertama adalah yang paling luas dan di tingkatan kedua akan lebih sempit, namun rintangan di sana akan semakin sulit, ucap Sun Er. Masih ada waktu sebulan ya. Kalau begitu mari kita segera bergegas. Saya juga sangat ingin tahu siapa saja orang yang bisa memasuki tahap kedua, ucap Xiaoyan. Setelah waktu berlalu, akhirnya terlihat sebuah pintu yang menjadi pintu masuk di tahap kedua makam surgawi tersebut. Apakah ini pintu masuk tahapan kedua? Tanya Xiaoyan. Terlihat Xiaoyan sebelum memasuki ke tahapan kedua, dia ingin menerobos terlebih dahulu. Xiaoyan kemudian meminta tolong Sun Er untuk menjaganya, karena Xiaoyan bermaksud ingin menerobos ke tingkat selanjutnya. Sun Er terlihat tersenyum dan mengangguk. Tidak berselang lama, Sun Er merasakan kehadiran seseorang dari klan Hun. Mengapa Anda bersembunyi? Keluarlah segera, saya sudah mengetahui Anda, ucap Sun Er. Terlihat sosok tersebut tertawa dan keluar. Kemudian dia berkata, kamu memang pantas menjadi keturunan surgawi dari klan Gu. Persepsimu sangat luar biasa, ucap Hunia, dan di belakangnya terlihat ada Hun Li. Melihat itu, Sun Er sangat geram. Kemudian dia berkata, Hunia, kamu benar-benar berani rupanya, ucap Sun Er. Apa yang harus saya takuti? Status Anda tak sedikit pun memberikan ancaman untuk saya. Malahan saya sangat ingin mengetahui reaksi dari klan Gu jika mengetahui Anda mengalami kecelakaan di makam surgawi ini, ucap Hunia. Apakah Anda pikir Anda mempunyai kualifikasi untuk itu? Terlihat Sun Er mengeluarkan api surgawi yang berwarna emas. Namun di sisi lain, Hunia dan Hun Li yang berada di bintang 8 Dozun terlihat sontak keduanya segera menyerang Sun Er. Mereka kemudian menggunakan trik licik dengan menjerat Sun Er dengan rantai hitam. Lalu Hunia mengambil kesempatan ini untuk menyuruh Hun Li menyerang Xiaoyan yang masih bermeditasi.
Sun Er berontak, namun usahanya gagal terlihat ketika Hun Li mendekati Xiaoyan. Dia bersiap untuk membunuh Xiaoyan, namun alangkah kagetnya Hun Li, tiba-tiba Xiaoyan terbangun dan sudah menerobos ke tingkat 6 Dozun. Dia dengan ganas segera menyerang Hun Li hingga Hun Li terlihat terkapar dan hampir tak terlihat jejak kehidupan dalam tubuhnya. Hun Ye yang melihat ini segera membawa Hun Li dan mencoba kabur dari sana. Sun Er yang melihat mereka akan melarikan diri mencoba untuk menghentikannya, namun mereka dapat dengan kilat melarikan diri. Sun Er kemudian melihat Xiaoyan dan segera menghampiri Xiaoyan dan bertanya, "Xiaoyan Gege, apakah Anda baik-baik saja?" tanya Sun Er. "Tidak ada luka yang serius, namun saya baru saja menerobos, apalagi Tian Do Skill masih memiliki efek samping. Saya harus memulihkan diri terlebih dahulu," ucap Xiaoyan. "Mereka benar-benar telah bertindak licik. Lain kali kalau kita bertemu dengan mereka, kita harus benar-benar membunuh mereka," ucap Sun Er. "Ya, namun kita harus lebih berhati-hati di masa depan. Mereka bukanlah orang yang sederhana," ucap Xiaoyan. Setelah Xiaoyan memulihkan diri, mereka berdua segera memasuki tahapan kedua dari makam surgawi tersebut. Ketika mereka memasukinya, sebuah tekanan yang sangat kuat mereka berdua rasakan. Tekanan energi ini akan memungkinkan semua orang menjadi debu ketika mereka melewati cahaya ini, ucap Xiaoyan. "Ya, seseorang yang berada di tingkat 5 Dozun ke bawah tak akan bisa memasuki tempat ini," ucap Sun Er. Kemudian Xiaoyan kembali berburu energi di sana dengan Sun Er, dan waktu di level 2 ini berjalan lebih cepat dan tempat ini pula tak seluas di tempat tahapan pertama. Dan dikatakan oleh Sun Er bahwa dengan waktu 5 hari lagi mereka akan segera sampai ke pintu masuk tahap ketiga, di mana tahap ketiga tersebut adalah makam leluhur klan Xiao berada, yaitu makam Xiao Xuan. Setelah mereka berjalan lama dan berburu energi, tiba-tiba sosok Hun Ye dan Hun Li kembali muncul dan menyerang mereka secara tiba-tiba. Namun Xiaoyan dapat mengantisipasinya. Dia segera mengeluarkan jurus tim misterius Cheng. Jurus tersebut dapat menjadikannya naik beberapa tingkat dan bisa mengimbangi mereka berdua. Namun di sela-sela pertarungan, Xiaoyan ingat dengan boneka setannya. Dia segera mengeluarkannya dan menggabungkan ke-10 boneka setan ke dalam satu boneka setannya. Dan teknik tersebut menjadikan boneka setan Xiaoyan menjadi sangat kuat dan mengerikan, dan membuat Hun Ye dan Hun Li sangat berkeringat dingin ketika menyaksikannya. "Sialan, bagaimana mungkin bocah tengik ini memiliki boneka setan yang begitu kuat," ucap Hun Li. Dan di sela-sela pertarungan mereka, wajah Hun Ye semakin suram ketika melihat badai energi yang sangat mengerikan mengarah ke arah mereka. Hun Ye segera berkata kepada Hun Li, "Mari kita pergi, badai energi ini sangat mengerikan, kita akan sekarat kalau kita terkena badai tersebut," ucap Hun Ye. Di sisi lain, Sun Er yang melihat ini pun segera berkata kepada Xiaoyan, "Xiaoyan Gege, mari pergi dari sini, ini berbahaya." Xiaoyan yang kebingungan, kemudian dia bertanya sambil mengikuti Sun Er dari belakang. "Apa itu?" tanya Xiaoyan. "Itu adalah badai energi, semacam bencana alam yang ada di alam ini. Bahkan seseorang di puncak Dozun tak akan selamat jika terkena badai tersebut," ucap Sun Er. Kemudian Sun Er berkata kembali, "Dan kurasa kita tak beruntung bertemu dengan badai tersebut. Badai ini hanya terjadi beberapa tahun sekali di alam ini. Tak disangka kita malah berjumpa dengannya. Dan untuk saat ini kita harus menjauh dulu. Belum waktunya untuk kita memasuki tahap ketiga. Dengan adanya badai tersebut, ini akan sangat berbahaya," ucap Sun Er. "Baiklah, mari kita menjauh terlebih dahulu," ucap Xiaoyan. Tak lama kemudian, Xiaoyan terlihat gembira ketika melihat dua sosok di depan mereka, dan terlihat salah satu dari mereka adalah Hu Xuan. "Saudara Xiaoyan, sepertinya Anda sudah menerobos," ucap Hu Xuan. "Ah, saya hanya beruntung," ucap Xiaoyan. "Sepertinya orang yang di belakang Anda adalah orang-orang dari klan Hun, bukan?" tanya Hu Xuan.
Kami terus diganggu oleh mereka beberapa bulan ini, namun di saat kami akan menghabisi mereka, badai energi datang dan mengacaukan segalanya, ucap Xiaoyan. Ah, begitukah? Badai energi memang telah melanda seluruh tingkatan kedua. Satu-satunya cara untuk menghindar adalah memasuki tingkat ketiga. Untuk sekarang ini, bagaimana kalau kita memasukinya dan saling menjaga, ucap Husuan. Tidak masalah, ini malah lebih baik, ucap Xiaoyan. Di sisi lain, Hunya dan Hundi yang melihat ini, mereka sedikit berbincang dan berkata, tidak disangka kalian telah bergabung dengan Xiaoyan, ini akan lebih sulit, ucap Hunya. Sementara itu, Xiaoyan dan yang lain mengacuhkan mereka berdua dan segera bergegas menuju pintu masuk level ketiga. Xiaoyan gegek, kita sudah mendekati pintu masuk level ketiga, ucap Sun Er. Baiklah, mari kita pergi dan tingkatkan kecepatan kita, ucap Xiaoyan. Dan di sisi lain, di depan pintu masuk level ketiga, terlihat ada 4 sosok yang sudah terlihat ada di sana. Seperti yang diharapkan, mereka datang bersama dengan datangnya badai energi, ucap seseorang di samping Guzen. Guzen, apakah Anda khawatir dengan badai energi tersebut? Tanya King Yang. Guzen hanya tertawa dan berkata, bukannya aku tenang, namun tak ada gunanya untuk panik. Kalau kau ada di sini, kemungkinan sesuatu yang buruk bisa diatasi, bukan? Tanya Guzen. Ah, Sun Er dan yang lainnya telah tiba, ucap King Yang. Kemudian terlihat kelompok Xiaoyan dan yang lainnya tiba di sana. Gu King Yang, tak disangka Anda semua sudah berada di sini. Kecepatan Anda berempat sangatlah luar biasa, ucap Husuan. Kakak King Yang, mengapa Anda berempat tak segera masuk? Badai energi akan segera datang, ucap Sun Er. Tirai cahaya telah mengeras sangat padat. Kami menunggu beberapa orang untuk ikut membantu. Oh iya, apakah Anda baik-baik saja? Tanya King Yang. Saya baik-baik saja meskipun sedikit mendapatkan hambatan dari klan Hun beberapa bulan ini, ucap Sun Er. Melihat ini, wajah King Yang sedikit suram. Kemudian dia berkata, apa? Mereka berdua berani menyerangmu? Tanya King Yang. Ya, namun mereka tak mendapatkan keuntungan dari penyerangan ini, ucap Sun Er. Sudahlah, sekarang bukan waktunya untuk bertarung, ucap Xiaoyan sambil berbisik. Terlihat pria berbaju hijau segera berkata, semuanya kita harus menghancurkan tirai ini. Tirai ini sudah memadat, kita harus menyatukan kekuatan dan berhati-hati menghancurkannya, ucap pria berbaju hijau. Kemudian Gu Qingyang segera berkata, karena sepertinya tak ada yang keberatan, mari kita mulai. Ini adalah saran saya, kita akan menjadi yang pertama untuk bertindak. Semua akan mendapatkan gilirannya masing-masing. Tentu saja jangan ada yang menyalahkan saya kalau saya bicara belak-belakan. Dan jika nanti saya melihat ada orang yang malas-malasan, saya akan bersikap kasar, ucap Gu Qingyang. Jenderal Gu Qingyang dapat yakin semua orang yang ada di sini berada di kapal yang sama. Siapapun yang ingin menenggelamkan kapal ini akan segera ditendang oleh kami, ucap seseorang yang mempunyai simbol di dahinya dan diketahui dia adalah salah satu anggota dari klan Lei. Terlihat Gu Qingyang hanya tertawa dan berkata, terima kasih banyak. Kemudian Qingyang mengarahkan pandangannya kepada Guzen. Dia berkata, mari kita mulai duluan. Xiaoyan dan Sun Er, Anda akan menjadi yang terakhir, ucap Gu Qingyang. Sementara itu, Xiaoyan yang mendengar perkataan ini hanya sedikit mengangguk. Segera serangan Doki yang sangat kuat diarahkan ke lapisan cahaya yang menutupi jalan tersebut. Doki tersebut seperti mesin bor yang terus membuka jalan dan membuat sebuah terowongan. Jenderal Qingyang, izinkan kami melanjutkannya, ucap kedua pria dari klan Lei. Baiklah, silahkan. Kalau begitu saya akan merepotkan kakak Lei Luo, ucap Qingyang. Sementara itu, terlihat badai energi semakin mendekati tempat mereka semua. Sepertinya takkan mungkin bagi kita untuk bisa menghindari badai tersebut, ucap Sun Er.
Apakah pintu masuk ke tahap ketiga memang selalu dipadatkan seperti ini? Ucap Xiaoyan. Ya, dikabarkan tirai cahaya di tempat ini sudah dipadatkan ketika 8 klan kami datang ke sini. Bahkan setelah bertahun-tahun tak terhitung jumlahnya, energi padat di sini masih tak menunjukkan tanda-tanda akan mencair, ucap Sun Er. Terlihat terowongan tersebut sudah terbuat dan tak lama badai energi mulai melanda. Semua orang terlihat bergegas. Semua orang, mari kita percepat proses ini, ucap King Yang. Namun alangkah sialnya, jalan yang mereka telah buat namun malah mengurung mereka di dalamnya. Dan terowongan yang sudah dibuka kembali menutup oleh semacam energi yang terus keluar dan memadatkan kembali terowongan tersebut. Dan tak lama, Xiaoyan tiba-tiba melihat sesuatu dari celah-celah dinding di terowongan tersebut. King Yang dan yang lainnya juga terlihat sangat kaget ketika dari lubang-lubang kecil tersebut keluar sebut berwarna putih yang ternyata merupakan serangga depuring kuno. Apa? Serangga depuring kuno? Ini adalah jenis serangga yang hanya hidup di zaman kuno. Tubuh mereka sangat kecil namun jumlahnya tak terbatas dan mereka mampu melahap apa saja. Mengapa makhluk ini bisa ada di sini? Saya tak mengira bisa menemui hal seperti ini, ucap Sun Er. Tirai cahaya ini sepertinya dibuat oleh serangga-serangga tersebut. Tidak diduga kita malah menerobos dan mencoba menghancurkan sarang mereka. Jika mereka semua menyerang, bahkan ampas dari tubuh kita, takkan ada yang tersisa sedikit pun, ucap Gu King Yang. Sepertinya bukan hanya tirai ini, kemungkinan di dalam tahapan ketiga hampir keseluruhan semuanya telah menjadi sarang dari serangga ini, ucap Gu Zhen. Di sisi lain, Hun Yat tertawa dan berkata, "Gu King, apakah Anda berniat membunuh kita semua dengan menghancurkan tirai ini dan masuk ke dalam?" ucap Hun Yat. "Dengan membawa kalian ke tempat ini, kalian sudah terselamatkan. Jika kalian tetap di luar, badai energi tersebut pasti sudah membunuh kalian dari tadi," ucap King Yang. "Sekarang bukan waktunya untuk berdebat. Kita harus memikirkan cara untuk keluar kembali dari tempat ini. Akan sangat berbahaya jika terowongan ini sudah membadat kembali sepenuhnya," ucap King Yang. Ada peningkatan jumlah serangga depuring kuno yang mendekat. Ekspresi Gu Zhen sangat suram ketika menyadarinya. "Sudahlah, cepat mencoba kembali untuk membuka jalan sebelum serangga itu muncul," ucap King Yang. "Kita harus menghentikan laju penutupan dinding kristal ini supaya serangga itu tak bisa mencapai kemari," ucap Xiaoyan. "Percuma saja, setiap serangan akan dimakan oleh serangga depuring kuno. Jika kita melawan, ini semua akan percuma, hanya buang-buang energi," ucap King Yang. "Gawat, serangga depuring kuno sudah tiba di sini. Cepat berlari ke depan," ucap King Yang. "Aku akan mencoba mengatasinya," ucap Xiaoyan. "Tak akan ada gunanya, mari kita lari ke depan," ucap King Yang. Namun Xiaoyan acuh tak acuh, dia mengeluarkan api surgawi kecoklatan dan segera menyerang serangga tersebut. Tak diduga mereka terbakar dan tak bisa memakan energi dari api surgawi. Terlihat banyak serangga yang mati akibat dari serangan Xiaoyan. Semua orang sangat tertegun dan sedikit lega ketika melihat itu. Kemudian Xiaoyan segera mencoba membuka terowongan kembali dan Xiaoyan berkata pada wanita klan Yan dan satu pria dari klan Yao, "Saya akan membuka terowongan tersebut. Kalian handle serangga tersebut dengan nyala api surgawi yang kalian berdua miliki," ucap Xiaoyan. Lalu Sun Er memperkenalkan keduanya kepada Xiaoyan. Wanita dari klan Yan tersebut bernama Huzi. Dia memiliki Red Lotus Flame yang berada di tingkatan ke-8 api surgawi, dan dari klan Yao bernama Yao Qingzi, disebut dokter manusia. Kemampuan alkemisnya sangat luar biasa. Terlihat Sun Er memperkenalkan keduanya kepada Xiaoyan. Red Lotus Flame ya, Xiaoyan sedikit tertegun ketika mendengar api surgawi ini.
Kemudian Xiaoyan berkata kepada semuanya, akan sulit untuk membuka terowongan ini, makanya saya perlu energi murni dari semuanya untuk melakukannya. Saya harap semua orang bisa bekerja sama dan memberikan sedikit energi murni yang kalian miliki masing-masing. Ini semua demi keselamatan kita bersama, ucap Xiaoyan. Terlihat Hunya dan Hunli sedikit tak rela memberikan energi murni, namun mereka tak punya pilihan dan segera memberikannya sambil berkata, cepatlah bekerja, kami telah memberimu banyak energi murni, ucap Hunya. Xiaoyan hanya tersenyum ketika melihat ekspresi geram dari Hunya dan Hunli.